Saudara hadirin, hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dan kita fahamkan bersama bahwa wasiat yang disampaikan baginda Rasul kepada Mu'adz bin Jabal itu pada dasarnya adalah untuk kita semua selaku umat dan pengikut beliau. Apa wasiat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal? Kata Rasulullah, la tada'anna dubura kulli salatin. Wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan, janganlah engkau abaikan pada saat engkau selesai melaksanakan sholat untuk membaca doa ini. Maka selesai sholat, bacalah doa ini. Kata Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sudah hafal, Bu? Atau sanatunya? Sudah hafal? Sudah hafal. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tolonglah kami, tolonglah saya agar saya selalu ingat kepadamu, agar saya selalu menyebut kepadamu, agar saya selalu eling kepadamu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tolonglah kami, tolonglah saya agar saya selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tolonglah kami, tolonglah saya agar saya bisa melaksanakan ibadah dengan sepenuh jiwa dan raga, bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Saudara hadirin, doa yang disampaikan Rasulullah ini adalah begitu singkat, dan saya yakin semua pasti hafal. Namun yang jadi persoalan di sini, apakah yang diajarkan Rasulullah ini yang berkaitan dengan persoalan zikir, yang berkaitan dengan persoalan syukur, yang berkaitan dengan persoalan ibadah yang baik dan benar, apakah ini persoalan mudah? Apakah ini persoalan sepele? Ternyata berzikir itu bukan persoalan mudah, bersyukur itu bukan persoalan gampang, dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya ini pun bukan persoalan sepele. Loh, kenapa kok ini persoalan begitu berat? Makanya tadi baginda Rasul mengajarkan kita di pangkal doa itu ada kalimat a'ini, yang artinya tolonglah saya, menunjukkan persoalan zikir, persoalan syukur, persoalan ibadah yang baik dan benar. Ini bukan persoalan mudah, ini bukan persoalan sepele. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini dengan sekelumit ala kadar kita coba bahas dalam waktu yang terbatas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin, kita sudah sama-sama faham bahwa zikir itu artinya mengingat, zikir itu artinya menyebut, zikir itu artinya eling. Ya, makanya kalau ada orang yang nggak pernah nyebut, kalau ada orang yang nggak pernah ingat, kalau ada orang yang nggak pernah eling, maka yang perlu kita tanyakan,
ini orang apakah sebagai Abdullah atau sebagai Abdul Syaitan? Kan begitu ya. Tinggal kita menilai ini hamba Allah atau hamba syaitan. Kenapa bisa seperti itu? Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 19, maka di sana Allah dengan tegas jelas mengatakan istahwadha alaihimus syaitanu, bahwasanya syaitan telah menguasai mereka. Target yang tidak dicapai oleh syaitan itu adalah menjadikan manusia itu sebagai budaknya dan mengkondisikan manusia itu agar mereka lupa terhadap Allah. Makanya dikuasai, setelah dikuasai oleh syaitan, fa'ansahum, lalu mereka menjadi lupa zikrullah dalam hal zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dikuasai oleh syaitan. Makanya dinyatakan oleh Allah ulaika hizbus syaitan, mereka itu adalah golongan syaitan, bukan jadi golongan manusia. Mereka itu adalah golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitani ya humul khasirun, ketahuilah bahwasanya golongan syaitan itu adalah mereka termasuk kelompok atau golongan yang merugi. Jadi syaitan, Pak, ya, syaitan ini berusaha bagaimana supaya anak cucu Adam ini menjadi lupa terhadap Allah, lupa terhadap siapa sebenarnya dirinya itu. Makanya kita coba ya mengingat kembali bahwa zikir itu artinya adalah menyebut, zikir itu artinya mengingat, zikir itu artinya eling. Kalau nggak ada yang eling disebut apa, Bu? Kalau ada orang yang nggak pernah eling-eling disebut apa, Pak? Eling ya jelma disebut naon? Gelo. Kalau dalam bahasa Arabnya naon, Bu? Majnun. Ya. Nah sekarang kita coba bandingkan antara nu gelo jeung nu gering. Sarua teu? Ini saya hanya sekedar mengulang. Kalau umpama kita kadang-kala melihat ada orang yang pakaiannya compang-camping, dekil, kulehe, kucel, kadang-kala dia tertawa sendiri, Pak, kadang-kala dia bernyanyi sendiri, kadang-kala dia joget sendiri, dan kadang-kala maaf auratnya nampak terlihat dengan jelas. Eta disebut naon? Gelo. Makanya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak beda seperti di kita. Kalau kita lihat ada orang yang sosoknya semacam itu, maka kita selalu berteriak, aya nu gelo, aya nu gelo. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah nu gelo nu sok orang disebut gelo teh pernah korupsi itu, Pak? Nggak pernah ya, nggak pernah korupsi, nggak pernah bawa kabur istri orang lain, ya, nggak pernah mabuk-mabukan. Itu nu gelo, nu gering. Lantas siapa sebenarnya yang pantas dikatakan nu gelo? Ya, yang pantas dikatakan sebagai orang gila adalah kita suka mendengar sebuah ungkapan edan iseta mah gelo, ya, duit rakyat dirampok, gelo tuh gering. Ini kan persoalannya. Jadi kadang-kala kita lihat orang yang semacam itu disebut nu gelo, tapi orang yang pakai das, pakai jas, pakai dasi, ya, turun naik Mercy, padahal pegawainya ngarampok duit negara. Eta nu gering nu gelo. Tah ieu para ikhwatu iman. Makanya Rasulullah suka melarang, jangan kamu katakan orang yang semacam itu adalah majnun. Ya, tetapi ucapkan oleh kalian semua bahwa orang yang seperti itu adalah huwa musabun.
eta jelma geuling. Ya, kalau umpamanya sehat mah piraku, ya pakaiannya compang-camping, piraku joget sendiri, nyanyi sendiri, ya piraku memperlihatkan auratnya, ya berarti orang yang semacam itu adalah orang yang sakit, Pak, ya. Dan orang yang pantas dikatakan edan gila adalah orang-orang yang sehat, ya, tetapi ininya yang sakit, ya, jiwanya yang sakit. Maka oleh karena itu sekali lagi zikir ini bukan persoalan mudah, ya. Saya mau tanya, berapa banyak orang yang sholat dengan orang yang nggak sholat, Pak? Banyakan yang mana? Kalau kita perhatikan yang sholat Jumat dengan orang yang nggak sholat Jumat, banyak yang mana? Ya, yang sholat Jumat itu sedikit, ya. Sedangkan mereka-mereka yang nggak pernah sholat Jumat itu lebih banyak. Makanya pantas kalau orang-orang yang selalu berzikir ini adalah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang sulit. Tadi dikatakan fa'ansahum zikrallah. Kalau setan sudah menguasai, maka ya setan mengkondisikan manusia ini sebagai budaknya, yang kemudian setan ini mengkondisikan supaya manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lupa, bablas, Pak. Makanya Islam mengajarkan kita tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, gerak baralik atuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kamalina antoing ya teh, sudah lupa daratan, lupa balik, Pak. Padahal manusia itu harus kembali kepada Allah, ya. Kalau sudah lupa balik kepada Allah, maka artinya orang yang semacam ini sudah dikuasai oleh setan, laknatullah. Makanya jelas setan itu memiliki target, Pak. Yang pertama al-waswasah. Setan mencoba menancapkan, ya, rencana jitunya itu al-waswasah kepada dada-dada manusia. Naon al-waswasah, Pak? Membisikkan keraguan-raguan agar supaya hamba-hamba Allah ini tidak menyegerakan diri untuk melaksanakan apa yang telah dititah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari, ya, hari-hari. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dibacakan orang, berapa bagusnya tausiah nasihat yang disampaikan oleh para mubalik yang bertablik, Pak. Lewat tuh, ya, lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ari penyawatan di mana? Penyakitnya itu kan ada di dalam hati. Lantas bagaimana mungkin orang yang semacam itu bisa sembuh? Ya, kalau umpamanya asyifa ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ini al-waswasah, ya, dibisikkan oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi, tidak nampak oleh mata kita tapi terasa, Pak. Ya, coba ibu mau datang ke sini, perang dulu tuh, perang, ya, ngaji entong, ngaji entong. So ibu ba'da isya jam 19:30 aya acara naon, Bu? Aku merindu, ikatan cinta, ya. Coba pada saat itu, untung ini diadakannya pada maghrib. Coba kalau umpamanya diadakan pengajian ini pada isya atau jam 8, hati karena dia, Bu, ya, begitu segutnya, terutama ibu-ibu, sampai komen, ya, luar biasa ini, ya. Tetapi tidak sedikit tanpa disadari, banyak ngaji mah aya keneh kege,
kan gitu. Sedangkan sinetron penasaran, ya, setiap episode itu semakin wah greget, ya, hari pengajian sudah gusti aneh. Ini para ikhwatu iman, makanya perang dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ngaji entong, sedekah entong, ya, silaturahmi entong, belajar entong dan lain sebagainya. Tungtungna ngitung kancing, ya. Kalau sudah ngitung kancing, kadangkala kita nggak jujur, Pak, ya, pada tungtungna ngaji mulai digoyah oleh setan. Sekali libur mah tenan naon, ya, lembege 2 kali tengaji teh, setelah itu lupa, yang pada akhirnya kita begitu jauh, ya, meninggalkan ketentuan-ketentuan yang telah Allah ajarkan kepada kita semua. Jadi hamba-hamba Allah yang zikir pada hakikatnya adalah hendak membentuk pribadi di mana hatinya itu bakal menjadi tenang, hatinya itu bakal menjadi tentram. Kenapa? Karena Allah memberikan bimbingan, Allah selalu memberikan rahmatnya. Makanya Allah, ya, ketahuilah bahwasanya, ya, orang-orang yang selalu berzikir itu adalah tatmainnul qulub, hatinya itu menjadi tenang. Orang sholat, beres sholat tenang. Kade, kenapa kok ada orang yang sholat tapi hatinya nggak tenang, Pak? Apakah salah daripada sholatnya? Kan begini yang jadi persoalan. Kalau kita mendengar suara azan, hayya 'alas sholat, kan gitu, yuk kita sama-sama berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau sudah dikatakan hayya 'alas sholat, itu harus hayya 'alal falah. Artinya apa? Kalau selesai kita melaksanakan sholat itu, maka kita harus mampu meraih kemenangan itu tadi. Sebab tujuan daripada sholat itu adalah untuk meraih kemenangan. Nah, ongkoh sholat tapi itu menang-menang. Apakah salah sholatnya atau salah orang yang sholatnya, musallinnya? Jadi kalau demikian, pantas di dalam Al-Quran dinyatakan fawailul lil musallin. Kan nggak lucu, Pak, kalau ada orang yang sholat tapi dinyatakan oleh Allah fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang nggak sholat atau orang-orang yang sholat. Makanya kan kadangkala suka ada nyeletuk, untung kuring mah henteu sholat, ya, nu sholat we cilaka, ya, padahal komo, ya, yang sholat saja cilaka, apalagi yang enggak sholat. Kenapa kok bisa menjadi seperti itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya lalai. Sebelum sholat sahun, pada waktu sholat sahun, beres sholat sahun. Lantas apa yang kita dapati dari semua ini? Pasti nggak bakal ada perubahan ke arah yang lebih baik, yang seharusnya berubah, ya, berubah ke arah yang lebih baik. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya jarang baca Quran sekarang jadi rajin baca Al-Quran terus, Pak, luar biasa. Ini makanya hamba-hamba Allah yang selalu zikir, ya, dalam arti luas, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang pantas dikatakan ulil albab itu adalah hamba-hamba Allah yang selalu eling dalam keadaan kiaman, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan sukses hidupnya, rezekinya, ya, anak-anaknya, semuanya adalah baik, semuanya luar biasa. Tetapi dia tidak pernah rusak hubungannya dengan Allah. Kalaupun ditakdirkan orang ini adalah memiliki jabatan, kalaulah ditakdirkan orang ini dilimpah ruahkan rezekinya oleh Allah, kalaulah orang ini memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, tetap hubungannya dengan Allah begitu harmonis,
tidak menjadi pengaruh kedudukan dan jabatan, tidak menjadi pengaruh rusaknya hubungannya dengan Allah dikarenakan berlimpah ruahnya harta. Dan kadangkala Pak, melek sedikit perum ke Allah, ya, maju sedikit sudah lupa kepada Allah, ya. Artinya apa? Hubungannya dirusak oleh dirinya sendiri, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala begitu rahman dan rahimnya memberikan kepada hamba-hambanya. Ini dalam keadaan biasa-biasa saja, wa qu'udan, biasa-biasa saja Pak, disebut luhur ente, handap ente, tapi tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebab hidupnya senantiasa selalu melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah, coba tuh tengok orang-orang yang ada di bawah kamu, coba bagaimana orang-orang yang sekarang kena musibah longsor, bagaimana hidupnya orang-orang yang kena musibah banjir. Coba tengok, ya, kita masih bisa tidak kepanasan, kita masih bisa, ya, tidak kebanjiran, ngurus keluarga begitu baik, begitu benar. Tapi coba mereka-mereka Pak, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan suka melihat yang ada di atas kamu, ya. Kalau umpamanya kita tengok selalu yang ada di atas, oh si anu, wah enak hidupnya, naik mobil turun mobil, mau beli apa saja tinggal, dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian orang yang semacam itu yakin Pak tidak akan mampu untuk membentuk pribadi menjadi abdan syakura, fahuwa azdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang semacam itu tidak pantas dan tidak pandai disyukuri oleh mereka, ya. Pirage sakieu, naon sakieu teh, dan lain sebagainya. Makanya tengok yang ada di bawah kalian. Nah, ini para ikhwati iman yang kemudian wa ala junubihim, ya, orangnya wah susah Pak, hidupnya sulit, hidupnya susah, sangsarawan, sangsarawati Pak, tetapi dia tetap hubungannya begitu harmonis. Bahkan kondisi dan keadaan yang semacam itu adalah menjadi senjata untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memanjakan diri untuk mengeluh, dia tidak memanjakan diri untuk berputus asa, tidak, ya. Dia tetap ingin menjadi hamba-hamba Allah. Makanya orang yang semacam inilah yang selalu eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir secara luas adalah kita selalu melaksanakan apa yang Allah titah perintahkan kepada kita, ketentuan-ketentuan Allah kita jalankan. Makanya inilah hamba-hamba Allah yang dinyatakan oleh Allah, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya Pak, ya. Hidup kita nggak boleh lepas daripada zikir. Sebenarnya tidak ada ruang yang hampa, tidak ada ruang yang kosong di dalam hal zikiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamnya kita harus bernilai zikir, bicaranya kita harus bernilai zikir, tidurnya kita, bangun tidurnya kita, makannya kita, beres makannya kita, maka semuanya itu harus bernilai zikir. Pada saat kita mau makan Pak, bismillah, bukankah itu zikir? Beres makan alhamdulillah, masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, zikir kita kepada Allah. Keluar ghufranaka, mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut, ya. Mau naik kendaraan subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Turun, makan, dan semua persoalan hidup pada hakikatnya tuh nggak ada,
Ya, nggak ada ruang-ruang hampa, nggak ada ruang-ruang yang kosong di dalam hal mengingat kepada Allah. Makanya pantas kalau Allah nyatakan tatmainnul qulub, hamba-hamba Allah yang selalu berzikir, pantas saja hatinya itu ditenangkan oleh Allah. Allah ngaping, Allah lindungi. Makanya dia tidak pernah merasakan keresahan hidup. Kenapa? Sebab yakin segala persoalan hidupnya itu dipasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan solusi, Pak. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya, ini orang-orang yang pasrah mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, zikir ini bukan persoalan mudah, berzikir ini bukan persoalan sepele. Kemudian zikir dalam arti sempit ba'da sholat, Pak. Ya, ba'da sholat kita harus berzikir. Pertama, astagfirullah. Ya, mohon ampun kepada Allah, Pak. Loh, kenapa kita memohon ampun kepada Allah? Kita adalah manusia biasa. Ya, kadangkala lewat mata kita buat dosa, kadangkala lewat telinga kita buat dosa, kadangkala lewat bibir berbuat dosa, kadangkala lewat tangan kita berdosa, melangkah kaki, dan kadangkala ini, Pak, berbuat dosa. Maka pantas kalau kita ya dianjurkan untuk selalu istighfar. Ya mah beres salat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, Allahumma lantas jalan, Pak. Ya, orang-orang yang semacam ini adalah sosok manusia yang sombong. Ya, sudah tahu manusia itu lemah, sudah tahu manusia itu adalah tempat salah, ya, tempat kesalahan, tempat dosa. Tapi setelah beres salat belenyeng, Pak. Ya, batur membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta, ya maka laka Allahumma lantas jalan. Ini para ikhwatu iman. Setelah istighfar kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu kita tasbih, Pak. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, yang kemudian kita baca tahmid, alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Artinya sedikit pun kita tidak diagihkan oleh Allah pujian itu, Pak. Makanya kalau ada orang yang memuji kita, kita kembalikan kepada zat yang pantas untuk menerimanya. Siapa? Allah. Duh, neng menigelis kade. Ya, harus apa, Bu? Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kita kembalikan. Ari gelis teh menang saha, ari kasep teh menang saha. Ya, bukan dapat orang tua, tapi kesemuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu adalah milik Allah, segala puji itu adalah kepunyaan Allah. Apa sebab? Rabbul alamin. Allah bukan hanya pandai untuk menciptakan kita, tapi ngurus kita. Allah bukan hanya pandai menciptakan alam jagat raya ini, tapi alam jagat raya ini semua beserta isinya itu dirawat, diurus oleh Allah. Makanya pantas, yang pantas untuk memiliki segala puji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takbir, Allahu Akbar 33 kali, Pak. Ya, Allah maha besar, kita akui dengan sesadar-sadarnya kita. Sekalipun ada seluruh manusia di kolong jagat raya ini yang enggak sholat, yang enggak iman kepada Allah, apakah Allah ngadak-ngadak menjadi asdor, Pak? Tidak. Mau iman seluruh manusia, mau kufur seluruh umat manusia, maka bagi Allah itu adalah akbar. Allah tetap akbar. Loh, kenapa? Iman adalah bukan untuk Allah. Ya, orang iman kepada Allah bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya. Orang melaksanakan sholat, bapak ibu mengeluarkan infak dan sedekah, ya, berbuat baik, itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya. Allah hanya memerintahkan
Maka barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia-manusia yang semacam inilah yang nanti akan pantas mendapatkan kebahagiaan hidup yang layak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita amalkan bukan untuk Allah, adalah untuk kita semua. Makanya kalau taat berbahagia, ya. Kalau umpamanya kufur, celakalah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takbir, Pak. Setelah itu tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini harus benar-benar, ya, kita yakini dengan seyakin-yakinnya, sebab ini yang akan menyelamatkan kita. Ya, iman kepada Allah mengatakan la ma'budah illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Semua adalah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada ungkapan hayatuna kulluha ibadatun, yang kemudian kita jawab inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah tiada lain lillahi rabbil alamin. Ini yang harus mengarah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sangat tidak suka kalau ada dari hamba-hambanya ini yang melakukan sekutu bagi Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yakfiru maduna dzalik. Sampai kapanpun Allah tidak akan sudi untuk mengampuni orang-orang yang melakukan dosa syirik. Enggak bakal sudi. Tetapi Allah masih membentangkan tangannya untuk, ya, mengampuni hamba-hambanya sebesar apapun kesalahannya, asalkan bukan dosa syirik. Ya, Allah, ya, kalau umpamanya ada orang yang berbuat dosa di siang hari, Allah bakal bukakan, bentangkan tangannya pada waktu sore, pada waktu malam. Artinya apa? Allah siap menerima, ya, dan mengampuni dosa hamba-hambanya sebesar apapun dosa yang sudah dilakukan, asalkan bukan dosa syirik. Rasulullah dalam satu hari, Pak, istighfar berapa kali? Ya, ada hadis yang mengatakan 100 kali, ada hadis yang menyatakan 70 kali. Yakin kita Rasul bakal jadi ahli surga, Pak? Rasul yakin, ya, bakal menjadi ahli surga. Mohon ampun kepada Allah kadangkala 100 kali, kadangkala 70 kali. Kita yakin bakal jadi ahli surga, Pak? Berapa kali kita istighfar? Berapa banyak kita mohon ampunan kepada Allah? Iya para ikhwatu iman. Maka betapa ruginya kalau hamba-hamba Allah yang tidak zikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, yuk sama-sama kita selalu eling, kita selalu ingat dan menyebut yang insya Allah Allah akan senantiasa membimbing kita, menenteramkan jiwa dan raga kita. Apa sebab? Sebab semua persoalan itu adalah hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa syukrika, wahai Allah, ya Rabb, tolonglah saya, tolonglah kami agar kami selalu bersyukur kepada Engkau. Dan ternyata persoalan syukur ini pun bukan persoalan mudah. Padahal Allah sudah jelas-jelas menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, ya, niscaya akan aku lipat gandakan. Tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau umpamanya kalian kufur, tidak berterima kasih, ya, maka ketahuilah bahwasanya azabku itu adalah sangat pedih.
Manusia ingin la'azidannakum, tapi kadang-kala ngan saukur ingin, padahal persyaratannya harus benar-benar ada. Ya, kalau la'azidannakum ini yang selalu kita dambakan agar Allah melipat gandakan kenikmatannya kepada kita, tapi persoalan persyaratannya harus kita jalani. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba Allah yang ingin dilipat gandakan kenikmatannya oleh Allah. Tapi apa persyaratannya? Yang pertama adalah zikrul mun'imu. Kita harus ingat, Pak, kepada yang telah memberikan kenikmatan. Siapa? Allah. Ya, Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga nggak pernah datang tagihan dari Allah. Pernah datang? Kita menghirup udara, pernah datang bilnya, tagihannya? Enggak. Apa yang kita makan, apa yang kita hirup, apa yang kita lihat, itu semua adalah kenikmatan. Tetapi ya, kalau umpamanya kenikmatan itu kita abaikan, kalau umpama kenikmatan itu kita kufuri, maka dalam artian kita akan terkena inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini adalah sangat pedih. Jadi eling, ingat kepada yang telah memberikan kenikmatan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian apa? Sulukun ni'am. Kalau umpamanya kita ingin dilipat gandakan kenikmatannya oleh Allah, maka manfaatkan, gunakan kenikmatan itu. Nikmat apa? Nikmat hidup, nikmat sehat. Gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebab syukur ini adalah melaksanakan ya apa yang sudah Allah kita perintahkan kepada kita, supaya benar-benar dijalankan. Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin, tidaklah aku ciptakan bangsa manusia, kecuali ya manusia dan jin ini harus beribadah. Lantas kalau ada hamba yang beribadah artinya dia telah bersyukur. Kalau ada hamba yang tidak beribadah artinya dia kufur, Pak. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Makanya jelas sulukun ni'am, manfaatkan sehat kita, ya, manfaatkan kesempatan hidup kita. Ini semua adalah sesa, Pak. Ya, kita ini tengah berada dalam perjalanan menuju Allah. Ya, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana nasib kita nanti. Kalau kita nggak bersyukur, kalau kita nggak memposisikan diri menjadi hamba Allah, menjadi ahli ibadah, maka sudah barang tentu kita akan merugi. Oleh karena itu sulukun ni'am, manfaatkan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat hidup, sehat dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan anugerah. Yang kemudian hifzun ni'am. Kalau kita mendambakan la'azidannakum, maka kenikmatan itu harus kita jaga. Ya, jangan sampai kenikmatan itu kita rusak sendiri, Pak. Kita rusak. Sudah tahu ini adalah kenikmatan, tapi kenapa kok ya kita tidak manfaatkan? Kalaukah kita abaikan, kita diamkan dan lain sebagainya. Tidak sedikit ada rumah yang harganya miliaran tapi tidak terurus, Pak. Ya, tidak terurus, ilalang di mana-mana, tumbuh rumput dan lain sebagainya. Padahal itu adalah anugerah, tapi tidak terawat. Sama halnya kenikmatan iman. Kalau iman tidak terawat, Pak, ya, yang tumbuh itu penyakit. Sedangkan iman itu adanya di dalam hati. Nah, kalau umpamanya kita tidak rawat, kita tidak segarkan, kita tidak perbaharui, maka tidak mustahil yang muncul itu adalah penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati, Pak. Ya, sebab iman kita ini tidak kuat, dirongrong, dikepung oleh penyakit-penyakit tadi, yang mengakibatkan lambat laun tidak mustahil iman kita itu bukan hanya sekedar menipis, tapi bisa hilang. Kalau sudah hilang atas,
Coba kita perhatikan Pak, ada orang pada waktu remaja getol di masjid, aya nu kitu teh. Wow, ibadah ya, kadangkala jadi muadzin, kadangkala suka ikut ngebantu ngepel, bebersih, kan gitu ada. Nah bet kakolotnakeun jadi ngaco, aya nu kitu ya, banyak kan ya. Ada orang yang kita lihat nah bahwa ya mah religius pisan, tapi nah kakolotnakeun teh lain kala kacager, kala kateling Pak, kala ka ngaco. Sama hanya ada orang yang pada waktu remaja pemudanya sugan reka masjid Pak, hari-hari ya, ari betah cicing di masjid, di emper masjid ya, kalau bangun azan kabur Pak ya. Tapi kakolotnakeun kala kebener hirupna teh soleh, aya nu kitu. Makanya di dalam perjalanan akhir manusia ada dua nilai. Yang pertama, apakah kita pantas dikatakan sebagai husnul khotimah ya. Yang kedua, apakah memang kita pantas diposisikan sebagai su'ul khotimah. Semua tergantung. Maka oleh karena itu hibzun ni'am, jaga, pelihara, lindungi, terutama adalah iman kita. Apa sebab? Iman ini sang penyelamat, sang penyelamat hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu para ikhwatu iman. Dan yang terakhir, ta'atul mun'imu. Kalau kita berniat dan bercita-cita ya untuk dilipat gandakan kenikmatannya oleh Allah, maka taatilah Allah sebagai sang pemberi kenikmatan ya. Mudah-mudahan memohon pertolongan kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Namun sebagaimana yang tadi telah disampaikan, ternyata abdan syukuroh ini bukanlah sebagai kelompok mayoritas, tetapi abdan syukuroh ini adalah termasuk kelompok minoritas. Makanya ada sahabat yang berdoa, bermunajat kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ini kelompok yang sedikit. Sampai-sampai ada sahabat yang lain menyatakan, loh kenapa kok kamu berdoanya seperti itu? Dia menjawab, bukankah di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wa qalilum ma tashkurun, hanya sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Ini para ikhwatu iman. Jadi Allah menyatakan dengan tegas tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, niscaya akan aku lipat gandakan kenikmatan itu. Tetapi manakala kalian kufur, menolak, tidak berterima kasih ya, tidak mengakui semua itu adalah anugerah dari Allah, maka ketahuilah bahwasanya azabku itu sangat pedih. Adapun yang terakhir adalah wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya agar saya ini bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan segenap jiwa dan raga. Artinya bahwa hidup kita ini memang harus kita jadikan ya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beribadah. Ungkapan tadi hayatuna kulluha ibadatun adalah ungkapan ya secara luas yang seharusnya kita menjadikan diamnya kita itu adalah bernilai ibadah, bicaranya kita itu adalah bernilai ibadah ya. Menatap, melangkah apapun dari sepak terjang aktivitas kita dalam hidup ini, maka semuanya harus bernilai ibadah. Sebab kalau tidak bernilai ibadah, maka sudah barang tentu kita akan menyesal nantinya. Dan kita yakin bahwa ya Allah akan senantiasa mengawasi kita Pak.
hamba-hamba Allah yang benar ibadahnya itu akan mengakui Allah itu selalu melihat kita. Makanya hamba-hamba Allah yang beribadah tersebut, ya, manakala ditakdirkan dia sendiri, Pak, maka dia bakal mengakui bakal ada yang kedua. Kalau ditakdirkan dia tengah berdua, bakal diyakini akan ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Allah. Begitu seterusnya. Maka orang yang semacam ini insya Allah hidupnya bakal hati-hati, ya. Yang kemudian ibadah dalam arti sempit, manakala kita melaksanakan sholat, umpamanya Pak, sholat saja, maka coba kita tanyakan apa yang menjadi motivasi kita untuk melaksanakan sholat itu tadi. Jadi sholat bukan hanya dituntut benar dalam tuntunan praktik sesuai dengan contoh pola yang diajarkan Rasulullah SAW, tetapi yang paling pokok dan utama adalah yang menjadi tujuan kita melaksanakan sholat karena siapa? Ya, sebab apa? Sebab persoalan ini nanti bakal tembus kepada Allah. Orang yang hanya riya itu akan menjadi sia-sia. Banyak orang-orang yang melakukan ibadah hanya sekedar sangkaan belaka, kuring sudah melaksanakan ibadah, tapi hatinya tidak pernah beribadah. Hatinya justru di luar daripada nilai-nilai ibadah. Itulah yang dikatakan riya, Pak. Ya, dia membanggakan ibadah yang sudah ia lakukan, ya, dia pamerkan, dia selalu perlihatkan, bahkan dia nyatakan dalam ucapan dan kata-kata. Maka itu yang menjadikan sia-sia, sudah tidak akan lagi memiliki nilai-nilai ibadah. Makanya dimanapun kita berada, kapan, maka nilai-nilai ibadah ini tidak boleh hilang, tidak boleh lepas. Semua kita hadir di sini adalah harus memiliki niat dan tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit ada orang yang ngaku-ngaku dermawan, yang ditanya, ya, lantas mengaku-ngaku sebagai dermawan. Yang nanya ini kan Allah, Pak. Allah mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Memang kamu punya uang, memang kamu menjadi orang kaya, ya, berrezeki limpah ruah, kamu bagikan kepada fakir miskin, mereka-mereka yang butuh, ya. Tapi yang menjadi motivasi kamu mengeluarkan duit, mengeluarkan harta itu bukan karena Allah, ya, tiada lain agar orang mengatakan dirinya itu sebagai dermawan. Ya, semua bakal sia-sia, Pak. Ya, bakal hangus, diberangus oleh riya itu sendiri. Yang kemudian ada orang yang ditanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmu? Ya, dia menjawab, saya berdakwah siang malam, ya, ke pelosok-pelosok, pagi petang, nggak ada capeknya berdakwah. Ya, kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Memang kamu berdakwah semacam itu, tapi yang menjadi tujuan, yang menjadi motivasi kamu di dalam rangka berdakwah, menyebarkan dan memberikan, ya, pengajaran kepada orang banyak, itu tujuannya bukan karena Allah, karena supaya kamu disebut, iya mah ustadz ngetop, mubalik hebat, ya, ulama luar biasa, yang pada akhirnya dilemparkan oleh Allah ke neraka. Sia-sia, Pak. Lantas ditanya lagi orang yang mengaku dirinya sebagai pahlawan, ya, dengan mengatakan, kami berjuang dan lain sebagainya. Memang benar, tapi motivasi, niat, nawaitu yang dilakukan oleh orang tersebut hanyalah supaya orang lain mengatakan bahwasanya aku ini adalah seorang pahlawan. Semua menjadi sia-sia. Yang dikatakan amilatun nasibah, perbuatan yang sia-sia. Maka oleh karena itu, yuk, bukan hanya kita sesuaikan ibadah kita dengan contoh ajaran Rasulullah, tapi ini
hati harus benar-benar karena Allah semata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah Pak, kita tengah berusaha untuk meraih cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikir, dengan bersyukur, dengan melaksanakan ibadah dengan sepenuh jiwa dan raga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan insyaallah nanti kita bakal bisa tersenyum di hadapannya. Barangkali itulah 10 menit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.